Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tiara Ramadhani, Prodi Ekonomi Syariah 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 3, dengan judul materi yaitu Sejarah dan Tokoh-tokoh dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, langsung saja, yaitu Sejarah Filsafat Ilmu. Filsafat ilmu berasal dari zaman Yunani kuno, di mana filsafat ilmu lahir karena munculnya sebuah pengetahuan dari barat. Akan tetapi pada perkembangannya, ternyata ilmu pengetahuan di abad ke-17 ini mengalami perpecahan, di mana ilmu dan filsafat berdiri sendiri. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif, yang terdiri dari berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau perorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, serta memberikan penjelasan ataupun penerapan. Francis Bacon mengembangkan semboyan knowledge is power yang mensinyalir bahwa peranan ilmu pengetahuan terhadap kehidupan manusia, baik individual maupun sosial, menjadi sangat menentukan. Karena itu, implikasi yang timbul adalah bahwa ilmu yang satu sangat erat hubungannya dengan ilmu yang lain, serta semakin kaburnya garis batas antara ilmu dasar-dasar murni atau teoritis dengan ilmu terapan atau praktis. Untuk mengatasi antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, dibutuhkan satu bidang ilmu yang dapat menjembatani serta mewadahi perbedaan yang muncul. Filsafat mampu mengatasi hal tersebut. Ini senada dengan pendapat dari Immanuel Kant bahwa filsafat merupakan disiplin ilmu yang mampu menunjukkan batas-batas ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat. Pengetahuan ilmiah atau ilmu merupakan a higher level of knowledge, maka lahirlah filsafat ilmu sebagai penerus pengembangan filsafat pengetahuan. Pengembangan filsafat pengetahuan yaitu sebagai cabang filsafat menempatkan objek sasarannya, ilmu tentang ilmu, berkenan dengan filsafat dalam konteks kearifan hidup personal maupun kolektivitas tertentu. Filsafat ilmu atau bisa disebut dengan philosophy of science of Keynes adalah sebuah refleksi kritis secara mendasar atas perkembangan ilmu, khususnya terhadap tendensi filsafat ilmu, yaitu filsafat sebagai pandangan hidup atau Weltanschauung. Hal ini berkaitan dengan upaya sekelompok manusia untuk merespon dan menjawab permasalahan pokok kehidupan manusia. Selain itu, filsafat sebagai pandangan hidup hampir sama dengan Pancasila yang merupakan way of life. Karena itu, Pancasila dan filsafat juga memiliki ilmu pengetahuan atau knowledge. Hubungan-hubungan keilmuan nampak terlihat di dalam nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa mengenai tokoh-tokoh filsafat yang akan saya sebut diantaranya yaitu Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira, semenanjung Chalkidike, Tracia atau Balkan, Yunani Utara pada tahun 384 Masehi. Yang kedua yaitu Marcus Tullius yang lahir pada 106 Masehi. Ia menyebutkan filsafat sebagai ibu dari semua pengetahuan dan menulis buku De Natura Deorum. Selanjutnya yang ketiga yaitu Plato
Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Yang keempat, Socrates. Dalam pemahaman Socrates, filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Atau bisa juga disebut dengan principle of the just and happy life. Yang kelima yaitu Pythagoras. Menurut tradisi filsafati dari zaman Yunani, orang yang pertama-tama memperkenalkan istilah filsofia adalah Pythagoras. Dan yang keenam yaitu aliran filsafat alam semesta, bapak filsafat yaitu Thales. Ia merupakan seorang filsuf yang mendirikan aliran filsafat alam semesta atau kosmos dalam perkataan Yunani. Aliran filsafat yang selanjutnya yaitu Stoicisme. Bagi para filsuf Stoik, filsafat adalah suatu pencarian terhadap asas-asas rasional yang mempertalikan alam semesta dan kehidupan manusia dalam suatu kebulatan tunggal yang logis. Nah, yang kedelapan yaitu Francis Bacon, yang seperti yang saya sebut tadi, yang di sejarah filsafat. Francis Bacon juga merupakan salah satu tokoh-tokoh filsafat. Francis Bacon mengemukakan metode induksi yang berdasarkan pengamatan dan percobaan untuk menemukan kebenaran dalam berbagai bidang pengetahuan. Yang kesembilan yaitu konsepsi abad tengah. Dalam abad tengah di Eropa, filsafat dianggap sebagai pelayan dari teologi, yakni sebagai suatu sarana untuk menetapkan kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal manusia. Nah, yang terakhir yaitu yang terakhir yang akan saya sebutkan yaitu Christian von Wolff. Dia merumuskan filsafat sebagai ilmu tentang hal yang mungkin sejauh dapat ada di the science of the possible in so far as the can be. Preliminary discourse on philosophy in general. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.